Halo pemirsa setia Kabar Nusantara, senang sekali bisa menyapa Anda kembali dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana persiapan pemilu untuk tahun 2024. Tentunya bersama saya Elisa Purba, juga ada rekan saya. Dan dengan saya Subki Abdul. Dan juga sudah hadir bersama kami dalam Kabar Nusantara kali ini Bapak Muhammad Muras, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Daerah Pemilihan Jabar 4. Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Sehat baik, ya Pak. Dan sehat. juga sudah hadir bersama kami ini Mas Aryo Wasisto, selaku analis legislatif Badan Keahlian DPR RI. Pak Muras dan juga Mas Aryo, kurang lebih 5 bulan lagi kita akan menghadapi pemilu serentak presiden dan juga anggota DPR, DPRD tingkat kota dan juga kabupaten. Sejauh ini Pak Muras melihatnya bagaimana persiapan dari para penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan event 5 tahunan ini, apalagi ini akan jadi pemilu paling kompleks yang pernah kita lakukan. Ya, yang pertama saya melihat KPU dan Bawaslu sudah membuat perencanaan yang alhamdulillah baik. Dan nampaknya sosialisasi di masyarakat mengenai tanggal pemilu nampaknya hampir sudah merata. Saya cek di masyarakat saya khususnya rata-rata sudah tahu bahwa pemilu akan dilakukan tanggal 14 Februari 2024. Artinya sosialisasi yang dilakukan baik oleh KPU, Bawaslu maupun partai politik ini sudah mencapai sasaran menurut saya. Kalau dari Mas Aryo melihat persiapan kita untuk menuju pemilu 2024 sudah sejauh mana ini Mas? Ya, karena ini KPU sudah hampir setengah jalan ya sebenarnya. Masa-masa yang sulit seperti pemutaran data pemilih, kemudian dapil itu sudah selesai. Sekarang justru tahapan yang ditunggu-tunggu oleh pemilih yaitu penetapan calon presiden gitu. Nah, di situ peta politik akan berubah karena masyarakat tahu siapa yang mau dipilih gitu. Nah, itu tapi memang ada catatan-catatan seperti misalnya KPU dan Bawaslu hari ini justru malah menunjukkan konflik di DKPP ya. Yang sebenarnya itu buat publik itu menjadi presiden buruk ya. Konflik terus-terusan gitu. Tapi ya itulah demokrasi kita. Iya, ini kalau misalnya kita ngomongin soal Bawaslu dan juga pastinya KPU, Pak Muras, kalau misalnya kita juga membahas terkait dengan PKPU. Sejauh ini kan draft PKPU katanya baru tahap dalam uji publik seperti itu. Sejauh mana komunikasi antara Komisi 2 dalam hal ini dan juga KPU untuk akhirnya bisa kapan tenggat waktu draft PKPU ini akan disahkan seperti itu? Kalau PKPU mengenai alat kampanye, kemudian logistik kampanye nampaknya sudah ditetapkan, ya sudah dibahas di DPR, tapi barangkali masih ada misalnya untuk per KPU yang berkaitan dengan penghitungan suara atau Bawaslu nanti bagaimana mengawasi penghitungan suara yang 2 hari itu juga masih kita pertanyakan, nampaknya belum selesai. Termasuk kan pemerintah juga sudah membuat Perpu bahwa logistik itu dimundur pencetakannya ya, karena nanti penetapan DCT itu tanggal 3 November sedangkan kampanyenya tanggal 28 November. Artinya ada waktu untuk pencetakan logistik. Ya mudah-mudahan pendistribusian logistik ini juga tidak jadi masalah. Karena kalau KPU menyatakan siap begitu. Jadi tenggatnya kapan tuh Pak kira-kira dari draft PKPU yang saat ini masih terus dilakukan uji coba publik? Ini sudah yang tadi mengenai logistik sudah sudah, mungkin ada beberapa yang belum, ini sedang dirancang oleh KPU kan. Batas akhir per KPU itu Desember. Ini masih akan ada 3 tahapan ya Pak, rapat konsinyering dengan DPR dan juga pemerintah, serta Bawaslu dan juga DKPP, rapat konsultasi dengan pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan juga pemerintah, dan terakhir ini rapat harmonisasi seperti itu ya Pak. Proses dari PKPU ini akhirnya ditetapkan seperti itu? Ditetapkan Desember itu harus sudah selesai. Desember harus sudah selesai karena itu semua. Dan memang ini pembahasannya banyak sekali, ada mulai dari kampanyenya juga, bagaimana nanti pencalonan juga, perhitungan juga suara dari pemilu ini. Kalau Mas Aryo sendiri melihat nih, apa yang menjadi perhatian utama yang penting dilakukan oleh penyelenggara pemilu? Nah, ini yang jadi concern saya, temuan kami di pusat penelitian itu pemendekan masa kampanye
dari dulu pemilu 2019 itu 175 hari, sekarang itu 75 hari. Artinya KPU tidak hanya dituntut profesional, tapi juga dituntut kreatif gitu. Karena akan mencetak segitu banyaknya logistik dan mengirim ke seluruh penjuru gitu, yang artinya itu membutuhkan tidak hanya profesionalitas tapi kreativitas gitu dari KPU gitu. Oke, dari Pak Muras. Pertimbangannya mungkin Pak dari pemangkasan waktu kampanye ini bagaimana Pak? Itu barangkali yang muncul di DPR ya. Kalau saya sendiri sih minta minimal 3 bulan misalnya untuk kampanye supaya KPU ada waktu untuk mencetak dan mendistribusikan logistik kan. Kalau cetakan nggak selesai, pemilunya juga akan nggak jalan. Oke. Ya. Kira-kira dengan waktu 75 hari yang sudah ditetapkan oleh KPU, Pak Bung Ras, sudah ada ancang-ancang kira-kira apa hal-hal kreativitas apa yang akan dilakukan baik Bapak sebagai individual maupun juga Partai Demokrat dalam hal ini sudah menyiapkan hal-hal tertentu? Ya, yang jelas KPU sebagai pelaksana sudah menyatakan siap. Ya kita mau ngomong apa lagi? Oke, Ya, tinggal menerima saja dan juga menjalankan. Tapi sekarang KPU kan mengajukan ke pemerintah supaya DCT-nya dipercepat. Yang tadinya DCT barangkali 28 November, sekarang dipercepat 3 November sehingga ada waktu juga. Akhirnya KPU ya 25 hari tambahan, berarti 25 hari plus 2,5 bulan. Lumayan lah itu untuk KPU. Buat lelang. Ya awalnya kan setuju aja. Nah, ternyata saya dihitung-hitung mungkin kurang juga ya. Oke. Nah, ini kan masalah di KPU. Pak Muras dan juga Mas Aryo dan juga Elisa, mungkin juga kita di sepanjang jalan kita perjalanan dari rumah ke kantor, ini baliho, spanduk udah banyak, padahal waktu kampanye belum dimulai. Pak Muras termasuk yang sudah pasang baliho? Oh, saya pasang tidak nyebut caleg. Oke. Kalau Perkenalan ya Pak? Enggak. Kalau memasang, mengkampanyekan, mensosialisasikan nomor partai memang boleh. Oke. Ya. Tapi sebenarnya sejauh mana nih kalau dari Mas Aryo melihat bagaimana nih masa kampanye belum dimulai tapi para ini calon anggota DPR baik tingkat pusat, DPR kota dan juga kabupaten sudah mulai pasang baliho di mana-mana, mulai banyak. Kita akan jawab selengkapnya tetap di Kabar Nusantara. Masih kembali bersama kami di Kabar Nusantara pemirsa dan kita akan lanjutkan pembahasan kita kali ini. Ya, dan masih Pak Muras dan juga Mas Aryo, kalau kita melihat ini banyak banget spanduk dan juga papan reklame sudah bakal calon yang sudah ada di mana-mana. Kalau misalnya Mas Aryo melihat ini kan mungkin bukan pertama kali terjadi, sering kali terjadi di setiap menjelang pemilu. Tapi sejauh ini bagaimana melihat pengawasan yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu kita sih? Nah, ya ini dilema kita ya sebenarnya, harus ada undang-undang yang serius membahas ini gitu. Harus ada aturan yang lebih spesifik membahas ini. Memang yang tidak diperbolehkan itu ada nomor caleg ya. Coblos saya gitu. Itu memang dilarang, tapi logo partai dan nomor itu masih diperbolehkan gitu. Tapi itu juga harus menjadi perhatian juga nanti di aturan pemilu yang mendatang gitu. Untuk paling tidak untuk menjaga keserentakan pertama, kemudian keadilan dalam pemilu, itu penting juga menurut saya. Kalau misalnya kita lihat ini juga dari peraturan yang terbaru, ini katanya ada untuk MK mengabulkan gugatan terhadap undang-undang yang kalau misalnya kita mau berkampanye, ini di dunia pendidikan, di tempat pendidikan boleh berkampanye. Nah, kalau Pak Muras sendiri melihat bagaimana ini Pak? Apakah mungkin ke depannya efektif juga untuk kita kampanye di tempat-tempat pendidikan? Kalau menurut saya, inti dari demokrasi ini kan pemilu ya. Salah satu kegiatan dari pemilu adalah kampanye. Kampanye ini selain untuk kepentingan menyampaikan visi misi dari partai atau dari perorangan, juga ada pendidikan politik untuk masyarakat. Nah, ini yang kaitan dengan pendidikan politik ini kan sangat penting. Saya misalnya ngobrol dengan dosen gitu, mohon maaf ya, yang bukan fisip, bukan hukum,
misalnya dosen dokter gitu ya, kedokteran, kesehatan masyarakat, kadang-kadang nggak tahu mengenai pemilu. Padahal itu juga hak mereka untuk memahami tentang pentingnya pemilu dan demokrasi ini. Atau ada kaitan yang lain, misalnya nih dosen, guru, kan datang ke kampanye aja takut karena dia PNS begitu ya. Padahal sebetulnya boleh-boleh aja datang, tapi nggak boleh pakai atribut. Oke. Jadi nggak sampai. Nah sekarang MK kita hormati. Ternyata MK membolehkan ya orang diundang ke lembaga pendidikan, ke tempat ibadah tanpa atribut. Artinya disitulah pendidikan politiknya. Ya orang-orang di pendidikan juga harus paham mengenai pemilu. Tidak semua orang paham saya kira. Oke, tapi Mas Aryo ini kalau misalnya ngomongin soal bagaimana akhirnya MK memperbolehkan untuk kampanye di lingkungan kampus, ini juga banyak pakar pendidikan sebenarnya pesimis dengan apa yang juga sudah ditetapkan oleh MK. Karena ada beberapa hal malah justru nantinya akan menambah riak-riak bagaimana politik di lingkungan kampus. Kalau Mas Aryo sendiri melihatnya gimana nih Mas? Artinya kita pandang putusan MK ini, kita hormati putusan MK ini, kita lihat dari sisi positifnya ya gitu, karena perluasan partisipasi itu memang harus menjangkau seluruh aspek sebenarnya. Dan kita ingat juga di putusan MK tersebut ditulis bahwa tidak boleh ada pemasangan atribut kampanye gitu. Jadi hanya orang yang datang dan gagasan gitu. Artinya dalam dunia pendidikan ini penting karena masyarakat pendidikan, sivitas akademik itu dapat merasakan langsung atau dapat melakukan interaksi langsung dengan para calon pejabat publik gitu, dan itu menurut saya penting gitu. Dan asalkan memang si calon juga siap gitu, karena dunia akademis ini kritis gitu. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan tentang kebijakan publik ya harus dikuasai gitu. Kalau tidak justru malah menjadi bumerang buat para calon gitu. Oke. Dan yang paling penting juga tidak hanya di pilpres ya, juga kampus bisa dipakai juga untuk pileg, juga untuk pilkada gitu. Gitu. Oke, kalau Pak Muras siap untuk bisa melakukan kampanye di kampus? Siap saya. Siap. Tapi ya, insya Allah. format seperti apa yang Bapak harapkan untuk akhirnya bisa dilakukan dalam hal ini kampanye di kampus? Format seperti apa sih Pak idealnya? Saya kira bukan kampanye ya. Tadi saya lebih condong terhadap pendidikan politik. Oke. Artinya kampus misalnya atau tempat ibadah mengundang salah satu caleg atau mengundang capres, cawapres untuk menyampaikan visi misi, gagasan-gagasannya, termasuk ada pertanyaan-pertanyaan, diskusi di situ. Apa pentingnya pemilu? Ya, kan orang tidak tahu. Kita lihat misalnya ada orang berbilang, mau datang nggak juga pemilu biasa-biasa aja, 5 tahun sekali. Padahal pemilulah yang akan menentukan kehidupan bangsa kita ke depan. Nah ini kita lihat juga Pak, mulai berpikir nih bagaimana kreativitas untuk mengadakan kampanye ataupun pendidikan politik nantinya. Tapi kan kita melihat ada perubahan nih dari penetapan waktu tahapan pemilu kita. Mulai tadi dari masa pendaftaran ini dimajukan nih Pak. Jadi 10 sampai 16 Oktober 2023 juga udah ditetapkan juga untuk masa pendaftaran dan penetapan pasangan dari nomor urut pasangan calonnya di 14 November. Kira-kira bagaimana Pak untuk waktu yang sudah ditetapkan ini? Tanggapan dari Bapak? Saya kira apapun yang ditetapkan oleh pemerintah tentu akan mengikat terhadap kita ya. Kalau itu akan lebih baik untuk masyarakat ya kenapa tidak. Artinya tadi kita berbicara tentang partisipasi masyarakat, tentu masyarakat harus ngerti dulu. Bagaimana dia mau partisipasi kalau nggak ngerti. Nah inilah barangkali para caleg ini harus mampu memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat. Nah di situ juga barangkali kalau kita berbicara kata Mas Aryo tadi, di kampus itu loh kritis loh. Ya, orang-orangnya memang berilmu mulai dari mahasiswa sampai kepada dosennya, jelaslah ya akademisi akan lebih kritis. Mampu enggak si caleg ini memaparkan idenya, memaparkan gagasannya, termasuk menerima dan merespon saran yang disampaikan oleh para akademisi. Ini penting saya kira. Ya, Mas Aryo ini juga ada pendapat yang menyampaikan bahwa dengan dimajukannya pendaftaran dan juga nomor urut capres-cawapres ini justru juga nanti akan bisa meredam nih konflik ataupun juga dinamika politik yang saat ini sudah mulai memanas seperti itu. Kalau Mas Aryo sendiri melihatnya gimana nih dengan dimajukannya pendaftaran ini?
saya rasa tidak ada kaitannya ke situ Nggak ya, ada. karena pemajuan masa pendaftaran ini karena memang konsekuensi dari legal formal adanya Perpu ya Pak ya. Jadi memang itu ya secara mekanik aja memang KPU harus menyesuaikan dengan aturan yang ada di Perpu tersebut. Menurut saya seperti itu. Oke, kita nanti juga masih akan membahas terkait dengan salah satu permasalahan yang sering kali terjadi di dalam pemilu ini adalah politik uang atau money politik. Seperti apa nih dari tanggapan Pak Muras untuk bisa mengantisipasi politik uang ini, dan juga dari Mas Aryo, kita tetap di Kabar Nusantara. Masih di Kabar Nusantara pemirsa. Nah, tadi kita udah membahas mengenai money politik nih. Ini banyak diperbincangkan juga di masyarakat, dan mungkin saya mau ke Pak Muras dulu melihat kalau misalnya money politik ini kan masih akrab untuk beberapa tahapan pemilu yang kita jalani beberapa tahun belakangan, dan memang ini sangat jadi PR besar untuk mengantisipasi ini. Bagaimana tanggapan dari Pak Muras untuk ke pelaksanaan pemilu tahun depan, Pak? Baik, yang pertama saya sangat sepakat. Jangan adalah money politik. Jadi jangan sampai suara masyarakat ini disebut sangat berharga, akhirnya jadi wani piro begitu. Datang caleg wani piro. Sebenarnya pemilu ini kan suara rakyat ini sangat berharga untuk menentukan masa depan bangsa. Itunya harus ke sana. Ya, jadi yang miskin, yang tidak miskin atau yang kaya sama diberi kesempatan untuk menyampaikan ide-idenya, masyarakat memilih. Jangan sampai masyarakat dipengaruhi dengan uang begitu. Hanya kembali saya juga membaca di Undang-Undang 717 ini samalah tadi dengan masalah tempat kampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan. Ternyata di pasal Undang-Undang 7 2017 ini dinyatakan bahwa caleg tidak boleh memberikan uang. Tapi di penjelasannya disebut ya, kecuali uang transport, kecuali uang makan. Ini dikotomi lagi. Ini yang barangkali penyusun undang-undang lupa di situ. Ya sekarang kan MK yang kaitan tempat ibadah ada. Mungkin ini harusnya digugat juga ke MK. Ya. Gimana Mas Aryo Ya. melihat money politik kalau misalnya mungkin ada di sebagian daerah yang masyarakatnya benar-benar menolak, tapi juga mungkin ada di sejumlah daerah yang masih kental sekali money politik. Ya, karena mereduksi money politik ini harus ada 3 elemen ya. Pertama penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih gitu. Artinya ketiganya ini harus ada moralitas sebenarnya yang mendahului gitu. Tapi memang karena belum ada reformasi undang-undang yang berkaitan dengan money politik di pemilu, saya pikir 2024 juga masih akan kental ya gitu. Walaupun temuan kami di beberapa daerah itu ada yang memang masyarakatnya sudah berkembang, sudah resisten terhadap amplop dan sebagainya, dan Diterima tapi belum tentu milih gitu ya. bahkan mereka menolak gitu. Oke. Tapi di tempat lain ada yang justru malah calon pemilih itu akan sudah harga kami sekian Pak gitu. Wow. Artinya udah mematok harga gitu di daerah-daerah tertentu ya. Ya, tentu. Bahkan itu diminta sebelum masuk TPS gitu. Nah, itu menarik memang penemuan-penemuan kami di daerah itu tentang perilaku pemilih ya, terutama tentang politik uang gitu. Tapi paling tidak ke depan itu harus ada reformasi hukum yang berkaitan dengan itu. Paling tidak untuk mewujudkan pemilu yang jurdil. Iya. Kalau mungkin dari Pak Muras melihat, Ya. apalagi kan kita sekarang untuk proses mengawasinya, apa kira-kira yang perlu ditekankan nih Pak? Apalagi mungkin dompet digital juga sekarang sudah banyak. Betul. Banyak sekali ibaratnya media yang mungkin bisa digunakan untuk money politik ini. Ya sekarang kan sudah dibentuk Gakumdu ya, penegakan hukum terpadu. Tidak hanya anggota Bawaslu saja yang menjadi anggotanya, di situ ada Polri dan Kejaksaan yang memang profesional mereka di bidang penyidikan, penyelidikan begitu ya sampai kepada penuntutan. Jadi
KPU, Bawaslu juga sudah sepakat tiap-tiap TPS nanti ada pengawas TPS yang diangkat oleh Bawaslu. Termasuk partisipasi masyarakat. Masyarakat kalau pengawasan boleh-boleh aja. Kalau ada yang misalnya yang money politik tadi, serangan pajar lah istilahnya, serangan duha dan sebagainya ya. Nah nanti tinggal kalau kita nggak senang, foto aja orang yang nerima, orang yang memberi, ya tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana, foto, trek, kasih, kirimkan ke aplikasi. Ya itu insya Allah nanti ditangani oleh Gakumdu. Tinggal barangkali keberanian kita masyarakat, mau nggak? Mau nggak tuh kita semua menjadi agen perubahan nih, terkait dengan bagaimana pemilihan umum yang benar-benar jujur, adil, bersih, dan juga langsung. Ini hal yang juga disampaikan oleh DKPP ini terkait dengan kompleksitas dari pemilu 2024 tahun ini. Dan juga yang harus dipersiapkan adalah sumber daya manusia penyelenggara untuk pengawasan. Kalau misalnya Mas Aryo sendiri melihat bagaimana nih kesiapan penyelenggara pemilu dalam menyiapkan pengawas pemilu yang juga profesional, juga berintegritas. Terus terang ya, Bawaslu itu tidak akan bisa bekerja sendirian. Artinya kondisi lapangan itu sangat sedikit gitu. Justru malah Bawaslu itu sangat bergantung kepada partisipasi pengawasan publik. Ada yang namanya desa anti korupsi gitu. Itu menurut saya sangat baik ya. Artinya melibatkan masyarakat yang pemuda terutama untuk berani tadi seperti yang Pak Muras katakan, mengcapture, melakukan video kepada pelanggaran-pelanggaran sehingga nah itu kan tapi tidak terjadi secara merata gitu. Artinya memang anggaran untuk bisa membuat desa anti korupsi itu meluas itu butuh dana yang luar biasa gitu. Artinya itu, dan memang Bawaslu ini kan berhadapan dengan berbagai macam kultur, ada yang resisten, ada yang justru menganggap, ada yang permisif, dan beraneka ragam publik kita ini gitu. Pemerataan pendidikan belum sepenuhnya baik gitu. Artinya memang harus ada usaha tidak hanya dari Bawaslu tapi dari pemerintah, kemudian dari DPR juga, kemudian dari masyarakat, kesadaran masyarakat tersebut. Oke. Tapi ngomong-ngomong kalau kita berbicara tentang usia ideal untuk capres dan cawapres nih, Bapak, dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga kan disebutkan ini masih membahas mengenai usia calon. Nih, bagaimana tanggapan Bapak? Kalau setahu saya kan memang ada minimalnya ya di Undang-Undang 17 itu minimal 40 tahun. Artinya ini culture di Indonesia itu kan mayoritas Muslim. Jadi kalau Muslim melihat bahwa Nabi Muhammad itu dianggap jadi Nabi umur 40 tahun. Jadi dianggap bahwa seseorang secara umur dia dewasa untuk jadi pemimpin besar itu usianya 40 tahun. Kalau sekarang ada orang, Pak 35 tahun, apa pula dasarnya 35 tahun? Kenapa enggak 17 tahun aja? Ya, kan di undang-undang tentang kedewasaan orang 17 tahun. Tapi para pembuat undang-undang dulu mungkin karena mayoritas Muslim, udahlah nyontohnya Rasulullah. Oke, kalau dari Mas Aryo tanggapannya terkait dengan bagaimana nih batas usia capres cawapres idealnya sebenarnya? Ya ini pertimbangan syarat usia ini kan sebenarnya kita nggak tahu, ini urusan pembuat undang-undang ya. Tapi paling tidak kita komparasi dengan negara lain gitu, yang sama-sama presidensial gitu. Misalnya yang paling muda itu setahu saya itu Argentina 30 tahun. Kemudian yang paling tua itu Pakistan, dia 45 tahun. Nah, Filipina, kemudian tetangga-tetangga itu 40 tahun, Amerika 35 tahun. Artinya memang 35 dan 40 tahun rata-rata nih. Jadi sebenarnya kalau mau diotak-atik ya di antara 35-40 ini masih oke lah. Tapi karena undang-undangnya belum berubah, arti putusannya belum keluar, ya kita hormati 40 tahun sebagai syarat calon presiden. Oke, kita sudah bahas itu terkait dengan bagaimana persiapan pemilu 2024 dari A sampai Z. Kita harapkan juga ini nasinya perbincangan kita kali ini bisa membawa manfaat. Terakhir mungkin Pak Muras dan juga Mas Aryo terhadap bagaimana penyelenggaraan pemilu kita 2024. Silakan Pak Muras. Ya dari saya penyelenggara harus jurdil, menjadi toladan bagi masyarakat. Sehingga tokoh-tokoh masyarakat juga saya harapkan ikut pemilu mendidik masyarakat untuk berbuat jurdil. Apalagi para caleg. Ya, sebaiknya ikuti pemilu ini luber dan jurdil. Yang jurdilnya ini yang susah. Karena ketakutan kalah dan lain sebagainya.
kalau saya insya Allah tidak pernah melakukan serangan pajar dan lain sebagainya. Oke, Kita siap. coba jujur aja lah. Kita nanti cek ya di, Yap. di Dapil Jawa 4. Silakan, silakan. Mas Aryo silakan. Ya, karena penyelenggara pemilu adalah pilar keempat demokrasi, maka terutama dia harus parsial, tidak boleh intervensi ya. Kemudian juga harus taat kepada undang-undang. Jadi memang, dan itu sebenarnya syarat minimum dari kesuksesan pemilu. Ada sukses secara administratif, ada sukses secara demokratis. Yang penting lulus sukses secara administratif, nanti pemilu tepat waktu selesai. Oke, kita harapkan semuanya sesuai dengan sudah tahapan pemilu yang sudah ditetapkan oleh bersama-sama pastinya penyelenggara pemilu, pemerintah juga DPR. Dan ini adalah akhir dari Kabar Nusantara. Saya Subki Abdul dan juga rekan saya. Dan juga bersama saya Elisa Purba pemirsa dan beserta segenap kru TVRI yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan Kabar Nusantara dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.